Oke bos, ini langsung naik Grab ya guys. Oleh, mas, namanya siapa sih mas? Kalau Rahmat. Rahmat. Asli ini di mana? Kalau kelahiran Jakarta, Mas. Kelahiran Jakarta. Kelahiran Jakarta. Di Jakarta lulus SD, pindah ke Ponorogo. Lulus SD pindah ke Ponorogo. Iya. Ponorogo nih? Ponorogonya kalau Balong. Balong ya, Iya, perempatan Masar Balong nih kok. Nganan apa gini? Perapatan Balong itu kanan, Mas. Nganan. Desa Purworejo. Berarti arah jembatan kecil itu ya? Sebelum Kantor jembatan. polisi, jembatan berarti sebelum kantor polisi. Sebelum kantor polisi ada perempatan itu. Itu ke arah utara. Terus Samen bisa terinspirasi untuk proses ke Korea itu gimana mas? Asal muasalnya mas? Asal muasalnya sebenarnya dulu nggak minat sih, Mas. Dulu sebenarnya nggak minat. Dulu sebenarnya nggak minat waktu lulus SMA. Tapi karena sering dikasih motivasi sama om saya, Apa? Setengah jam itu lebih. saya kepikiran. Setengah jamnya. Saya pikir-pikir benar juga yang dibilangin sama om saya, nanti wah kalau bisa kerja di sana dapat penghasilan segini tadi kan bisa buat Modal, ya modal buat usaha, masa depan, buat masa depan juga, buat masa tua. Iya. Masa tua. 9. Walah. Dan Samen udah mulai masuk Tapi aman lah. perkoreaan itu daftar Rema. mulai bulan apa mas? Mulai tahun berapa mas? Mulai dari belajar kursus, mulai bulan berapa? Oh, alah. Mulai dari 2023, Mas. 2023. 2023 akhir bulan kalau apa bulan 8 kalau Mas, sekitar bulan 8-an. Bulan 8 berarti ujian gelombang kedua ya? Kedua ya? Ujian kedua. Kalau saya di bawah sampean gelombang ketiganya saya. Oh, Setelah sampean kan ada CBTX. iya. Lah itu saya sama rekan ini yang posisi ikut CBTX. Oh berarti termasuk cepet loh sama mas. Oke, alhamdulillah ya, Mas. Termasuk cepet mas. Tapi menurut sampean ya, sampean sekarang kan pemula ya. Iya. Pemula itu ibaratnya yang awal pertama kali masuk ke Korea kan. Iya. Menurut sampean proses ke Korea itu gimana mas? Menurut sampean? Ya awal mulanya sih saya kira agak susah ya. Tapi ya karena adanya arahan dari pihak LPK, ya alhamdulillah mudah lah, jadi lebih mudah. Ada tambah lagi dari teman-teman yang XX itu, jadi Iya. dikasih arahan juga. Itu untuk dari segi itunya ya mas, ya, dari segi prosesnya ya, Prosesnya. mulai dari belajarnya ya. Belajar ya. Tapi kalau dari segi itu mas, tahapan-tahapan agar bisa sampai Korea menurutmu itu rumit, mudah atau gimana mas? Tahapan-tahapannya mas? Ya termasuknya sih ya agak rumit juga ya Mas ya. Termasuk agak rumit ya? Iya, agak rumit ya, soalnya kan ya prosesnya banyak juga sih. Ya, dari sekolah terus ikut tes ujian itu. Tes kalau lulus Tes. itu tahap selanjutnya. Ya, pas ujian itu kan ya jadi kepikiran juga lulus apa enggaknya itu. Kalau nggak lulus kan kita ngulangin lagi. Betul. Dan juga ketika lulus itu sebenarnya lulus itu jaminan nggak sih mas untuk berangkat itu mas? Kalau lulus apa enggaknya sih ya belum tentu jadi jaminan juga sih Mas. Ketika lulus bahasa Korea, lulus tes, berarti juga nggak jaminan untuk ke Iya, Korea. belum, soalnya Kenapa? banyak dari teman-teman saya juga sih Mas. Teman-teman ya ada banyak yang lulus. Tapi ada beberapa yang nggak bisa terbang ke Korea itu karena Kehabisan roster. Kehabisan roster ada yang pas waktu cek medikalnya itu ada gejala. Iya. Ya, itu jadi salah satu penyebabnya juga. Oh. Tapi rata-rata kebanyakan habis lulus tes belum sampai berangkat itu kebanyakan sertifikat mati mas. Iya. Iya kan? Iya, sertifikat mati, masa roster habis, dan akhirnya kadang tuh enggan untuk ikut tes lagi. Iya, benar. Bener nggak Iya, itu? benar. Bener ya? Iya, benar. Itu kalau segi
medical sih mungkin cuma berapa persen. Iya. Tapi yang paling dominan itu sertifikat mati, Mas. Iya. Betul nggak? Betul. Oh. Dari teman-teman juga banyak cerita yang paling dominan ya itu. Itu. Nah, dari sertifikat mati itu. Iya, betul. Terus akhirnya ikut tes lagi ragu. Ya, Prosesnya makannya lama, sulit, pesaingnya banyak, keluar habis seragat banyak. biaya nih rata-rata kebanyakan sih dari segi biaya juga ya, Mas. Pribadi kan biayanya itu. ya. Nggak ada potongan dari perusahaan ke Korea kan nggak ada, pribadi semua. Pribadi semua. Oke. Nah, terus ini Saman saat ini ya bisa satu mobil dengan saya. Ini sebenarnya Saman mau ngapain sih? Ini dokumen yang keberapa sih yang diurus ini? Ini saya sekarang ini mau ke rumah sakit untuk medical check up untuk pemberangkatan, Untuk syarat melengkapi iya. jadwal keberangkatan ya. Benar. Kok medical check up-nya kok di Surabaya, Mas? Kok nggak di rumah sakit Ponorogo aja yang dekat? Kenapa itu, Mas? Setahu saya saran dari dari BP2MI juga. Iya. Saran dari BP2MI itu rumah sakitnya di Surabaya. Di Surabaya. Jadi kita untuk medical dari awal sampai akhir itu nggak sembarang rumah sakit kita medical ya, Pak? Iya, benar, Mas. Nggak Karena sembarang. harus ada rumah sakit yang berkesinambungan dengan BP2MI Iya. yang terpercaya, ibaratnya kan gitu. Jadi nggak ada istilahnya kalau kita ke Korea itu sogok menyogok, nyogok kelulusan, nyogok kesehatan dan lain-lain. Iya, benar. Dan oke, itu untuk proses. Terus yang Saman ambil ini manufaktur apa fisik, Mas? Saya ngambil manufaktur. Ambil manufaktur. Iya. Kenapa kok mengambil manufaktur? Padahal fisik kan jelas banyak berangkatnya ini sebenarnya. Sebenarnya dulu saya bingung, Mas, antara milih manufaktur atau fisik. Tapi karena itu tadi sering dimotivasi sama om saya, kamu harus belajarnya yang lebih rajin, gini. Nah, saya kepikiran, jadi sering diomongin juga, dibilangin kalau nanti kamu juga ngambil fisik, nanti kamu gini. Ngambil manufaktur kamu nanti gini. Perbedaannya ya menurut saya lumayan jauh juga perbedaannya. Makanya itu saya ambil fisik. Setelah saya ngambil fisik itu saya belajar ya semakin giat lagi. Benar. Karena persaingannya itu banyak, soalnya satu Indonesia. Satu Indonesia itu maksudnya. nggak hanya seribuan orang tapi puluhan ribu orang ya. Benar. Jadi benar-benar amazing Korea itu prosesnya benar-benar luar biasa rumitnya ya. Iya, benar. Nggak hanya rumit tapi luar biasa rumitnya, iya kan? Iya. Benar. Oke, lah terus ini berarti Saman ketika medical ini sama saya ini kan berarti bisa dikatakan 90% fix kita terbang, Iya. ya kan? Lah ketika Saman terbang di sana Saman dapat pabrik apa, Mas? Saya di sana dapat pabrik plastik. Pabrik plastik. Iya. Daerah mana? Daerah Chungcheong Budo. Oh, Chungcheongbuk tengah ya. Iya. Oh, Itu pabrik. juga daerahnya rekomendasi dari om saya. Dari om saya sendiri itu disuruh nyari jangan daerah yang kota-kota lah. Masuknya daerah-daerah yang pedesaan aja Iya. nggak apa-apa. Jauh dari kota nggak apa-apa. Bener, iya. Ya dari om saya tuh cuma ngingetin kalau dari pilih daerah kota ya gaya hidup, Mas. Bener. Gaya hidup kalau daerah kota. Betul. Kayak- Kalau di sana itu ya semua tergantung. Ya, Tergantung pribadi masing-masing. Iya, benar. Biarpun kita di desa, tapi kalau kita setiap minggu sering keluar, selain jalan ke kota ya bisa saja, Iya. ya kan. Biarpun kita di kota, tapi kita nggak pernah jalan, kita meminimal keuangan, ya itu juga bisa saja. Terus kalau di pabrik plastik di sana itu terkenal ringannya, Mas. Iya. Kata-kata plastik itu mungkin produksi biji plastik, mungkin plastik dijadikan kayak hido, ember dan lain-lain. Kayak teh keranjang. Nah, itu mungkin kerjaannya cuma nyiseti doang, membersihkan bekas-bekas sisa pres-presan seperti itu. Cuman ya semua itu ada plus minus, nggak ada pabrik yang sempurna, Mas. Kadang kok kerjanya enak tapi gajinya kadang UMR, kadang gajinya UMR kerjanya enak, terkadang rekan warga asing yang nggak teli
Loh, iya kan iya mas, Iya. terkadang kerjanya enak, bosnya enak, gajinya oke lah, cukup lah buat kita, tapi gisusahnya gak Ya, masuk. ya. Jadi intinya kalau di sana itu mental harus dijaga full. Ingat, kita proses lawan puluhan ribu orang, kita bisa sampai ke sana, itu berarti kita dipercaya akan mampu menjalani rezeki di situ. Nah, di situ jangan dipandang enaknya. Semua kerja nggak ada yang enak kalau di Korea. Jadi saran saya nanti ketika sama di sana jangan ada kata mengeluh mas. Siap. Dilakoni, dijalani. Kalau gajimu besar ya dinikmati, berarti kamu mampu menghadapi semua itu. Iya. Kalau gajimu kecil, kamu harus bersyukur. Kalau kamu mungkin saat itu dikasih gaji besar, mungkin 1-2 bulan kerja, habis itu kamu nggak kerasan minta pulang, siapa yang rugi? Ya, kita sendiri yang rugi. Lah, iya kan? Benar. Nah, jadi pada intinya dinikmatin. Semua itu butuh perjuangan. Lah perjuanganmu ini udah titik akhir yang menentukan yang kuasa. Iya. Kalau kuasa nggak menentukan kamu untuk datang ke Korea, kamu nggak bakal ke Korea. Lah kamu udah dikasih rezeki sama Gusti Allah di sana, tapi kamu nggak bisa memegang rasa syukur kamu, nantinya akan berantakan mas. Benar mas, benar. Rata-rata orang yang gaji besar minta ke gaji UMR. Ibaratnya banyak yang mikir aku di sini merantau, harusnya aku bisa menikmati, tambah saya diperes tenagaku. Ada yang seperti itu juga. Dan ada juga orang yang gajinya UMR kurang terima, pindah cari yang besar, ketika dapat besar dia mengeluh. Banyak. Kalau karena pekerjaannya lebih berat lagi. Iya, ya kan? Iya, Paham ya iya. inti